Bismillahirrahmanirrahim. Untuk siang hari ini kita ada pasien Supra X125 yang masih karbu. Ini dengan permasalahan datang ke bengkel dalam kondisi mogok. Kemudian setelah kita lakukan pengetesan, dimulai dari busi tidak mengeluarkan percikan bunga api. Kemudian kita lanjutkan ke pengecekan berikutnya dengan cara yaitu pengecekan koil. Ini sudah kita bongkar untuk joknya. Nah, di sini terlihat koil beserta CDI ada di bawah jok. Kemudian ini juga sudah kita lepas cop businya. Sekarang kita tunjukkan seperti apa kondisi api yang tidak keluar dari ujung kabel koil. Kita coba nyalakan mesinnya, kontak on. Kemudian ini kita lihat, jika kondisi normal seharusnya di ujung kabel koil ini mengeluarkan loncatan listrik ke massa bodi motor. Ini sekarang kita starter, tidak keluar bunga api. Kita zoom, kita perjelas. Kita start lagi. Sama sekali tidak timbul bunga listrik. Kemudian prosedur pengecekan selanjutnya adalah setelah kita tes koil tidak mengeluarkan bunga api, sekarang urutan di atasnya adalah kita cek output dari CDI yang menuju ke koil. Untuk Honda ini warnanya adalah hitam strip kuning untuk kabel output CDI yang menuju ke koil. Ini kita buka. Nah, ini bisa kita tes. Kita sambung kabel, kemudian kita tempelkan ke bodi. Nanti kita cari kabel dulu, kemudian kita start. Jika dari sini pun tidak mengeluarkan bunga api listrik, berarti pengecekan kita lanjutkan ke area CDI. Sekarang kita cari kabel dulu untuk menyambung soket output CDI yang ke koil. Kita sambung kabel dulu. Sekarang kita coba untuk output dari CDI yang menuju ke koil, apakah ada bunga api yang keluar. Ini sudah kita lepas kabel yang ke koil dari CDI. Ini sementara kita jumper kabel. Kemudian ini akan kita tempelkan ke massa sambil kita starter, apakah mengeluarkan bunga api. Ini kita tes di sini, langsung ke massa. Kita zoom dulu biar jelas. Kontak on. Kita start. Sama sekali tidak keluar bunga api ya. Tidak keluar bunga api. Berarti pengecekan kita lanjutkan ke area CDI. Kita lepaskan dulu CDI-nya yang dekat dengan area kiprok. Ini CDI-nya. Ini sudah kita lepas untuk baut CDI-nya, dan kita lihat, kita lepaskan dulu soketnya. Ini adalah soket kiprok yang besar. Dan ini kiprok CDI.
sebelum kita vonis CDI nya yang rusak, terlebih dahulu kita cek untuk jalur-jalur kabelnya. Jadi untuk CDI Supra 125 ini menganut sistem DC. Jadi tegangan yang digunakan itu mengambil dari aki, bukan dari spool ya. Jadi menganut sistem DC. Jadi sebelum kita vonis ke CDI, kita pastikan dulu apakah arus dari aki ini sudah masuk ke aki. Pertama yang harus kita cek adalah arus output kontak 12 volt yang menuju CDI. Kemudian cek massa, apakah massanya sudah menyambung ke bodi dengan bagus. Kemudian kita lanjut cek pulser, dan kemudian kita cek, kalau kita lihat di sini langsung saja ke kabel-kabelnya ya. Kabel soket CDI apa saja isi kabelnya dan warnanya. Jadi ini adalah soket kabel CDI. Kita atur kamera dulu biar jelas. Jadi sekalian kita jelaskan untuk jalur kabel dari CDI Supra 125. Ini arah kancingan kita hadapkan ke sana, kita balik seperti ini. Diawali dari warna biru strip kuning, ini adalah kabel pulser. Kemudian di sini ada kabel merah laras hitam, ini adalah kabel output kontak, kabel arus 12 volt. Kemudian di sini ada warna hitam laras kuning. Hitam laras kuning ini adalah output yang menuju ke koil, hitam laras kuning. Kemudian kita balik, di sini ada warna hitam polos, ini adalah kabel yang menuju ke switch TSS yang ada di karburasi. Kemudian TSS adalah sensor atau switch throttle switch yang menunjukkan bukaan skep ya, untuk memerintahkan untuk mengajukan pengapian di CDI. Jadi ini TSS yang ada di karburasi. Kemudian yang merah polos ini juga sama, ini yang menuju ke switch TSS, merah polos dan hitam polos. Kemudian sebelahnya ini ada hijau, ini adalah massa. Jadi ada 6 kabel yang di soket CDI ini. Sekarang kita lakukan pengetesan untuk 12 volt output kontak, apakah sudah masuk. Ini kita gunakan test pen. Untuk test pen ini kita jepitkan di positif aki. Test pen kita jepitkan di negatif untuk mengecek output positif dari kontak yang warna merah strip hitam. Ini coba kita kontak. Nah, sudah nyala, berarti output 12 volt dari kunci kontak normal sudah masuk. Sekarang kita pindah catok dari test pen, kita taruh di negatif, kita taruh di positif aki. Ini positif aki. Ini untuk mengetes negatif dari soket CDI yang warna hijau. Nah, langsung saja kita tempelkan ke kabel warna hijau, kabel massa. Nah ini
berarti massa juga sudah standby di soket, sudah normal. Sekarang kita dari 6 soket ini berarti tinggal kabel pulser yang harus kita cek. Nah, kabel yang warna biru strip kuning ini kita cek dulu. Untuk pengecekan kita bisa menggunakan bantuan lampu LED, karena untuk pulser ini arusnya sangat kecil. Jadi kalau kita gunakan test pen yang menggunakan bolam ini tidak kuat arusnya, sehingga tidak bisa menyala untuk lampu test pen. Jadi kita gunakan lampu LED DC yang kecil untuk mendeteksi output arus yang keluar dari pulser yang warna biru strip kuning. Jadi kita gunakan lampu LED semacam ini. Untuk lampu LED ini ada polaritas atau ada ketentuan positif dan negatifnya, sehingga kalau terbalik lampu LED ini tidak bisa menyala. Untuk polaritasnya, kaki yang panjang ini adalah kutub positif, kemudian kaki yang pendek ini adalah kutub negatif. Jadi yang kaki panjang ini nanti kita colokkan ke kabel output dari pulser, kemudian yang pendek ini kita colokkan ke kabel massa. Caranya seperti ini. Jadi yang kaki panjang lampu LED ini kita taruh di kabel warna biru leres kuning. Kemudian yang kaki pendek kita taruh di kaki kita lanjutkan. Jadi yang kaki pendek di warna kabel hijau, kabel massa. Kemudian jika lampu LED ini ketika kita start menyala, maka kondisi pulser bagus. Cuman jika lampu LED ini tidak menyala ketika kita start, berarti ada masalah di pulser maupun di jalur kabel yang menuju pulser. Kita start. Nah, ini tidak menyala. Berarti pengecekan kita lanjutkan ke area pulser ya, area pulser dan juga jalur kabel. Untuk pengecekan pulser ini kita harus buka bagian blok magnet. Nanti kita buka dan kita lihat kondisi dari pulsernya. Setelah kita buka, ini adalah bagian dari pulsernya. Kemudian kita cek jalur kabelnya terlebih dahulu menggunakan avometer. Ini kita cabut dulu untuk kabel untuk lampu LED-nya. Kemudian kita siapkan avometer, kita taruh di skala 200 ohm. Kita mulai dari warna kabel biru leres kuning, kabel pulser yang ada di soket. Ini kita taruh di sini. Kemudian yang satunya
kita arahkan ke pulser ini ya. Kita arahkan ke kabel pulser yang warna biru strip kuning. Ini kita tempelkan. Kemudian kita lihat avometer apakah mengeluarkan nilai hambatan. Keluar nilai hambatan, berarti kabel biru kuning dalam keadaan bagus. Sampun itu wonten 3 doso. Kemudian selanjutnya kita cek kabel massa yang warna hijau di soket CDI. Kita sambungkan satu lagi kaki dari avo ke pulser yang warna hijau polos. Apakah mengeluarkan nilai hambatan? Ada nilai hambatan. Kita coba sekali lagi. Ada nilai hambatannya. Berarti kondisi kabelnya bagus atau tersambung. Sekarang langsung kita cek ke pulsernya masih menggunakan lampu LED. Jadi ini nanti langsung kita tempelkan di kaki-kaki dari pulser. Kemudian di bagian magnet dari pulser kita beri sinyal besi. Jika lampu ini menyala, maka pulsernya bagus. Jika lampunya tidak menyala, maka pulsernya sudah rusak. Kita lepaskan dulu pulsernya. Ini sudah terlepas. Kemudian cara pengecekan berikutnya, ini kita tempelkan lampu LED ke kaki-kaki dari pulser. Seperti ini, kita pegang pakai tangan. Kemudian di magnetnya ini kita beri sinyal atau kita beri reaksi ya. Nah, sambil kita lihat lampunya. Lampunya tidak menyala. Ini seharusnya saat kita beri sinyal seperti ini, seharusnya lampu LED ini menyala. Kita akan perlihatkan pulser yang masih normal. Jika kita tes menggunakan lampu LED, maka dia akan menyala. Ini kita kasih satu sampel pulser yang masih baru, yang masih normal. Ini kebetulan pulsernya kita pakai merek imitasi, karena pulser yang asli ini dijual satu set dengan spool. Jadi kita pertama usaha cari pulser yang ori, ternyata dijualnya satu set dengan spool, jadi cukup mahal. Maka terpaksa kita gunakan merek yang imitasi. Kita tes lampu LED ini, kita tempelkan di kaki-kakinya. Kemudian ini kita kasih sinyal. Coba kita balik kakinya.
dan kita tes. Nah, kita matikan lampu flashnya biar terlihat jelas. Ini menyala ya, cuman ketika di kamera mungkin kurang begitu jelas, tapi ini sudah terlihat menyala. Karena tangannya kurang bisa tenang, kita cari tempat yang gelap untuk membuktikan kenormalan dari pulser ini. Kita sudah cari tempat yang gelap agar lampu ini lebih jelas terlihat nyalanya. Nah, terlihat ya, terlihat menyala. Maaf, terlepas. Nah, ini yang normal, lampu LED-nya terlihat menyala. Nanti pulser yang lama akan kita lepas, kemudian kita tes di tempat yang gelap ya, untuk memastikan ke teman-teman bahwa memang pulsernya sudah mati. Ini sudah kita ganti pulser yang baru. Ini cara pemasangannya adalah disolder. Jadi yang lama kita buka solderannya, kemudian ini kita solder pulser yang baru. Kemudian kita tes menggunakan, masih sama menggunakan lampu LED. Ini kita beri sinyal, kemudian lampunya ini sudah kita tancapkan. Lampunya sudah kita tancapkan ya, ini. Sekarang kita tes. Kita tutup pakai tangan agar gelap sehingga lebih terlihat. Ini kita tempelkan dengan besi. Jadi sudah normal. Kemudian kita akan tes pulser yang lama ini. Kita juga cari tempat yang agak gelap biar jelas. Jadi ini sudah kita sambungkan kabelnya ke kaki-kaki pulser, kemudian kita tes. Sama sekali tidak menyala. Tidak terlihat nyalanya ya. Jadi sudah positif, pulsernya ini rusak. Sudah menyambung. Kita perlihatkan. Sudah rusak. Setelah kita rakit untuk tutup magnetnya, kemudian coba kita tes. Ini juga sudah kita pasang untuk CDI nya dan semua jalur pengkabelan sudah kita rakit lagi. Sekarang kita coba nyalakan mesinnya, kemudian kita lihat apakah dari koil ini sudah bisa mengeluarkan bunga api listrik. Kita start. Sudah keluar ya. Kita coba cari tempat yang agak gelap. Sudah keluar.
cukup besar. Jadi alhamdulillah sudah ketemu permasalahan Supra X125 yang masih karbu ini hilang pengapian adalah berasal dari pulser yang sudah tidak normal lagi fungsinya, atau bisa dikatakan sudah rusak pulsernya. Kita ganti baru, alhamdulillah sudah bisa mengeluarkan bunga api listrik. Nanti kita coba setelah kita pasang semua bodi-bodinya dan tangkinya, dan kita hidupkan. Sekarang kita tes bunga api yang dari busi. Sudah keluar cukup besar.